Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saya atas nama Guntramus Valentino Seran dengan NPM 22210049, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Administrasi Negara, semester 7. Saya akan membahas terkait materi advokasi kebijakan publik yang ditulis oleh Ardana Janwar Mardani SAP MKP. Langsung saja masuk pada bagian pertama, yaitu kebijakan publik. Pertama, konsep kebijakan publik. Istilah kebijakan publik terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Konsep kebijakan publik merujuk pada proses di mana pemerintah memiliki tindakan untuk mengatasi masalah publik. Konsep ini dapat diuraikan melalui beberapa elemen kunci, yaitu masalah publik, aktor kebijakan, proses pembuat kebijakan, instrumen kebijakan, dampak kebijakan, teori kebijakan publik. Yang kedua, aktor terlibat dalam kebijakan publik. Aktor yang terlibat dalam kebijakan publik sangat beragam dan interaksi yang sangat kompleks. Mereka dapat dikelompokkan secara umum, namun perlu diingat bahwa pembagian ini tidak selalu mutlak, seringkali terjadi tumpang tindih. Secara umum, aktor dalam kebijakan publik dikategorikan menjadi tiga dominan utama, yaitu yang pertama aktor privat, aktor masyarakat, dan aktor publik. C. Perumusan kebijakan. Proses di mana pembuatan atau perumusan sebuah kebijakan merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mendapatkan dan menyelesaikan masalah di wilayah kerjanya. Berikut teori perumusan kebijakan. Bagi kalangan akademis, teori sangat diperlukan karena segala sesuatu permasalahan dipastikan akan terlaksana dengan teori yang ada. Berikut adalah teori dalam perumusan kebijakan publik. Yang pertama, teori tradisional komprehensif. Yang kedua, teori instrumental. Berikut scanning teori. E. Implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan dikenal dengan dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Secara pendekatan top down dapat diartikan bahwa pendekatan tersebut dimulai dari atas, yaitu pemerintah. Sedangkan pendekatan bottom up adalah proses perumusan kebijakan publik yang dimulai dari bawah. Bab yang kedua, yang pertama, kebijakan sebagai sistem politik. Sering perkembangan politik tidak hanya membahas tentang negara saja, tetapi lebih dari itu. Selain dimensi yang terkait dengan negara akan menjadi pokok pembicaraan ahli-ahli politik. Yang berikut, lingkungan kebijakan. Definisi dari lingkungan kebijakan spesifik dapat dipahami sebagai suatu pemaknaan yang plural, artinya dapat dipahami dengan kategori besar. Berikut kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan, banyak literatur yang mendefinisikan tentang kekuasaan secara umum. Kekuasaan dapat dijelaskan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk saling mempengaruhi tingkah dan lakunya seseorang atau kelompok lainnya, sehingga tingkah dan lakunya seseorang atau kelompok lainnya tersebut menjadi suatu dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Kewenangan tidak sama dengan wewenang. Syarifuddin berpendapat bahwa perbedaan
antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, sedangkan wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Berikut gaya kepemimpinan. Kepemimpinan sangat diperlukan dalam sebuah institusi, baik formal ataupun non-formal, karena bagaimanapun kepemimpinan sangat penting untuk menjangkau, mengarahkan, serta menjadikan institusi yang dipimpin bisa maju dan berkembang. Bab yang ketiga, masalah publik. Pertama, masyarakat sebagai publik. Belumber berpendapat bahwa publik adalah sekelompok orang yang dihadapkan pada suatu permasalahan dengan berbagai pendapat mengenai cara pemecahan personal tersebut serta terlibat dalam diskusi mengenai persoalan itu. Berikut masyarakat sebagai anggota kelompok sosial. Manusia merupakan makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari individu, sehingga dengan adanya kelompok sosial yang ada dalam masyarakat dalam menyeimbangkan keadaan ketika masyarakat mengalami sebuah konflik. Berikut masalah sosial. Semua masalah dapat terjadi ketika apa yang harusnya tidak sama dengan yang terjadi dalam kenyataan. Disitulah akhirnya terjadi kesenjangan hingga ketimpangan yang mengakibatkan munculnya masalah tersebut. Berikut kebijakan sosial. Kebijakan sosial merupakan salah satu bagian dari kebijakan publik. Banyak definisi dari kebijakan sosial, diantaranya kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintahan yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik. Yang kedua, kebijakan sosial merupakan tipe kebaikan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Yang ketiga, kebijakan sosial adalah kebijakan yang diberikan dengan kesejahteraan. Yang keempat, kebijakan sosial adalah studi mengenai peranan negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan warganya. Yang berikut, kebijakan sosial adalah strategi kebijakan, tindakan atau rencana untuk mengatasi masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan sosial. Berikut masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan, masyarakat akan turut dalam berpartisipasi pada bagian pelaksanaan kebijakan. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengawal proses kebijakan. Bab 4 tentang konsep advokasi. Yang pertama, definisi advokasi. Istilah advokasi sebenarnya dapat merujuk pada dua pengertian, yaitu pertama adalah pekerjaan atau profesi dari seorang advokat. Yang kedua adalah pengetahuan atau tindakan pembelaan untuk atau secara aktif mendukung suatu tujuan. Yang berikut, unsur dalam advokasi. Unsur dalam advokasi merupakan pembentukan kegiatan untuk advokasi bisa efektif. Unsur dalam advokasi ada 8 bagian. Yang pertama, memilih tujuan advokasi. Berikut, menggunakan data dan penelitian untuk advokasi, mengidentifikasi sasaran advokasi, mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi, membentuk koalisi, membuat presensi yang persuasif, mengumpulkan dana untuk advokasi, mengevaluasi usaha advokasi. Berikut masalah sosial. Menyesuaikan dengan tujuan advokasi, yaitu adanya sebuah perubahan dalam kehidupan masyarakat, maka akan adanya presentasi oposisi dan konflik. Berikut jenis advokasi.
Dalam ranah pengembangan masyarakat, advokasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas. Yang pertama, advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial atau pelayan agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang menjadi haknya. Yang berikut, advokasi kelas. Merujuk pada kegiatan atas nama kelas atau kelompok untuk menjamin terpenuhnya hak warga dan menjangkau sumber atau memperoleh kesepakatan. Yang berikut tentang kegiatan advokasi. Dalam teori yang dibangun oleh John Hopkins, dikemukakan model advokasi dengan lebih dari dikenal dengan sumber model A. Dikenal dengan model A karena huruf tersebut adalah singkatan dari advokasi, yang dapat dibagi menjadi 6 bagian, yakni yang pertama analisis, yang kedua strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan. Bab yang kelima, advokasi kebijakan. Aktor dalam advokasi kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan publik, adanya partisipasi masyarakat sangat diperlukan dan menjadi sesuatu yang utama, mulai dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, sampai dengan evaluasi kebijakan. Tujuan advokasi kebijakan. Tujuan dari advokasi kebijakan publik adalah mendapatkan komitmen pembelaan dan pendampingan untuk menjamin hak-hak konstitusional seseorang atau masyarakat yang demokratis dan adil. Langkah advokasi kebijakan. Advokasi merupakan proses yang dinamis sebab melibatkan beberapa pelaku, gagasan, dan agenda yang selalu berubah. Yang berikut, media dalam advokasi kebijakan. Media mempunyai peranan penting dalam melakukan advokasi masyarakat. Media adalah salah satu alat strategis untuk mengungkap suatu masalah masyarakat. Adapun berarti atau materi advokasi pada media massa bisa menggunakan rilis berita, cerita utama, kolom, editorial, konferensi pers, pers opportunity, foto opportunity, background, surat pembaca, stand, passion pers, script, radio. Bab yang ke-6, riset kebijakan. Yang pertama, hakikat riset. Peneliti atau riset merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang merupakan gabungan dari dua kata. Yang pertama, kembali, dan to search, mencari. Pauledi menyebutkan terdapat dalam karakteristik dari riset, yaitu yang pertama, riset dari satu permasalahan atau pertanyaan. Yang kedua, riset membutuhkan tujuan yang jelas. Yang ketiga, riset membutuhkan rencana yang spesifik. 4, riset membagi masalah prinsip menjadi sub masalah. Yang kelima, riset dilakukan berdasarkan masalah.
Berikut riset mengakui asumsi-asumsi. Berikut riset membutuhkan data dan interpretasi. Yang berikut riset bersifat siklus. Berikut pentingnya riset kebijakan. Riset kebijakan bertujuan untuk mencari solusi yang sesuai dengan pemahaman kebijakan publik. Dengan tujuan tersebut, maka riset tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, riset kebijakan sebagai bentuk jawaban atas segala permasalahan publik. Yang kedua, hasil dari riset atau kaitan dengan proses kebijakan. Yang ketiga, analisis tersebut dapat diterapkan atau tidak. Yang keempat, mengutamakan hal-hal yang dapat dikomunikasikan dan dipahami. Yang kelima, dapat diterapkan dan digunakan oleh public mass. Model riset kebijakan. Model riset kebijakan guna memperoleh informasi yang akurat dalam kegiatan kebijakan publik. Perlu adanya model penelitian yang relevan dalam membuat kebijakan publik. Berikut pelaksanaan riset kebijakan. Pelaksanaan riset kebijakan menggunakan metode dalam riset ilmiah. Semua prinsip atau kaidah, komponen dan langkah dalam melaksanakan dalam riset ilmiah menggunakan dalam riset kebijakan. Bab 7, naskah kebijakan. Yang pertama, rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan adalah suatu proses untuk memilih salah satu pemilihan dari berbagai alternatif kebijakan yang ada berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan oleh tujuan memberikan alternatif kebijakan yang paling baik dan alternatif lainnya. Berikut faktor yang mempengaruhi riset kebijakan. Pembuatan kebijakan dituntut untuk dengan dan tepat dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan-permasalahan publik, sehingga permasalahan tersebut dalam segera diatasi. Untuk melakukan hal semua, maka perbuatan kebijakan perlu didukung oleh data dan informasi yang akurat. Data diperoleh analisis kebijakan. Berikut naskah kebijakan publik. Naskah kebijakan adalah makalah kebijakan. Perbedaan antara makalah ilmiah dengan makalah kebijakan terletak pada perbedaan pada isu yang diangkat. Pada makalah kebijakan, isu yang diangkat mengenai kebijakan, dan pada hasil akan diberikan rekomendasi kebijakan.